Dalam kondisi bagaimana roja lebih besar daripada khauf, dan dalam kondisi bagaimana khauf lebih besar daripada roja, dan dalam kondisi bagaimana roja dan khauf seimbang. Para ulama menyebutkan tatkala seorang akan meninggal dunia maka rojaknya diperbesar. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam janganlah salah seorang dari kalian meninggal kecuali wa huwa yuhsinu dzan birrabb. Ya, la yamutanna ahadukum illa dzan billah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billah azza wa jalla. Janganlah salah seorang dari kalian meninggal kecuali dia berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang tatkala akan meninggal dunia hendaknya dia berhusnudzan bahwasanya Allah Maha Pengampun, bahwasanya Allah menyayangi hamba-hambanya. Ampunan Allah lebih luas daripada dosa-dosa para hamba. Ini sangat penting tatkala seorang akan meninggal dunia. Ana inda dhanni abdi bi falyadhun abdi ma syaa. Aku berdasarkan persangkaan hambaku, maka hendaknya dia bersangka kepadaku yang dia kehendaki. In dhanna khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Kalau dia berprasangka baik maka kebaikan baginya, dan jika dia berprasangka buruk maka keburukan baginya. Maka sangat penting seorang kemudian berprasangka baik kepada Allah, terutama tatkala sedang akan meninggal dunia. Para ulama menyebutkan seorang mengutamakan khauf tatkala dia bermaksiat. Hendaknya dia khauf, jangan-jangan saya meninggal tatkala sedang bermaksiat. Jangan-jangan saya sedang bermaksiat, tahu-tahu Allah cabut nyawa saya, dan begitu banyak orang meninggal dalam kondisi su'ul khatimah. Maka dia kuatkan janibul khaufnya, sisi ketakutannya, sehingga berusaha dia meninggalkan apa? Maksiat. Tatkala dia putus asa, maka dia tinggikan rojaknya, jangan sampai dia putus asa. Tatkala syaitan datang kepada dia, kau tidak akan diampuni oleh Allah, maka dia tinggikan harapan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini intinya seorang jangan sampai hanya berharap mutlak, atau jangan sampai khauf mutlak, bahaya. Kalau dia hanya takut terus-terus, maka dia bisa terjerumus dalam putus asa. Kalau dia hari ini berharap saja tidak ada ketakutan sama sekali, maka dia bisa terjerumus dalam istidraj, sehingga terus bermaksiat dalam kondisi ya Allah Maha Pengampun, enggak jadi masalah. Adapun dalam kondisi normal, tatkala berdoa antara berharap dan takut. Kita berharap dikabulkan oleh Allah, dan kita khawatir juga tidak dikabulkan oleh Allah. Kita beribadah, kita berharap ibadah kita diterima oleh Allah, namun kita khawatir juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini pada posisi seimbang antara khauf dan raja. Apa maksud dan tujuan tawadhu? Tawadhu ya, melatih kita untuk tidak sombong ya kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, karena itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kesombongan adalah akhlak yang tercela. Ya. Karena kalau orang tidak tawadhu, maka dia akan terjerumus dalam apa? Kesombongan, dan kesombongan mengantarkan kepada neraka jahanam. Apakah apabila kita paham sesuatu yang memang ada orang bertanya tentang sesuatu tersebut dan kita bisa menjelaskan dengan baik, dan orang yang bertanya dapat memahaminya, lalu hati kita ada kebanggaan, apakah ini seperti ini sombong? Jadi dia bisa paham. Ya sebenarnya kita bahagia enggak apa-apa, orang itu bisa. Tapi tatkala kita, lihat saya bisa menjelaskan, yang lain enggak bisa, ini sombong ya. Tapi kita alhamdulillah, Allah berikan saya kemudahan, bisa menjelaskan, alhamdulillah, mereka terima, alhamdulillah, maka ini syukur kepada Allah, ini berpahala. Tapi kalau bukan saya orang enggak bisa, ini sombong. Ini sombong. Dalam olahraga kita memasukkan gol, biasanya kita bersorak-sorai dan bangga. Apakah ini juga sombong? Atau sebaliknya, kalau kita sudah masukkan gol, kita diam aja. Ini perkara dunia, enggak jadi masalah ya. Bukan kita senang, bahagia, main ya. Kita bilang gol, enggak jadi masalah. Ya ini masing-masing lah ya. Orang bisa sombong dengan bola, bisa saja ya. Kembali kepada diri masing-masing.
Apakah termasuk kesombongan orang yang biasa menulis status misalnya di BBM, Facebook dan lain-lain? Misalnya statusnya sedang iktikaf di Masjid Imam Syafi'i. Atau sedang menghadiri kajian Ustadz Firanda. Wah, keren kan? Atau status lainnya yang intinya sedang melakukan kegiatan ibadah. Ini bukan khawatir, bukan sombong, tapi apa, riya. Tapi sebenarnya nggak jadi masalah. Dia ini sebenarnya senang dengan ibadah itu nggak jadi masalah. Orang mukmin adalah orang yang menyenangkan dia amal soleh. Ini orang mukmin. Dan orang mukmin tidak membuat dia suka kalau dia bermaksiat. Dia tidak suka. Ini ciri orang mukmin. Dia beramal soleh senang, ikut pengajian dia senang. Terkadang dia ungkapkan kesenangannya di mana? Di status. Boleh-boleh saja, tapi hati-hati jangan sampai riya. Karena kita dituntut juga untuk menyembunyikan amalan soleh kita. Seorang bangga, bahagia bisa ikut kajian syekh misalnya, dia senang bisa berjabat tangan dengan syekh, enggak jadi masalah. Ini adalah suatu yang dia senang, namun bukan berarti dia riya. Ya, jangan sampai dia riya. Kalau kau bisa jabat tangan dengan syekh terus kenapa? Masuk surga? Kan enggak juga. Karena ada orang yang begitu, dia bangga. Saya dekat dengan Ustadz Fulan misalnya. Maksudnya apa? Dia bangga seakan-akan dia juga mulia seperti ustadznya. Tidak juga. Jadi alhamdulillah Allah mudahkan kita dekat dengan ustadz. Allah mudahkan kita dekat dengan ulama. Ya, namun bukan berarti kita sombong dengan hal tersebut. Ya, mengatakan saya dekat dengan syekh ini. Terus maksud lu apa ya? Sampai ada seorang ustadz menulis biodata dia sangat terlalu banyak. Belajar sama ustadz ini. Banyak sekali. Sampai ada seorang ikhwan yang kirim email kepada dia. Ustadz, saya belum pernah nemukan ada ustadz biografinya selengkap antum ustadz. Semua syekhnya disebutkan, buku-bukunya lengkap semua. Nasihat, jangan-jangan khawatir terjerumus dalam apa? Riya. Kita enggak apa sebutin guru-guru kita, enggak jadi masalah. Tapi jangan sampai riya. Hati-hati, riya itu sangat tipis. Jadi seperti sedang iktikaf di Masjid Imam Syafi'i, cuma khawatir ini riya, jangan sampai riya ya. Lagi iktikaf kita kasih tahu orang, padahal batal tadi pagi terus baru alhamdulillah iktikaf di Masjid Syafi'i sudah malam ke-29. Padahal masuknya baru tadi 29 pagi. 28-nya enggak. Orang dengar lihat, Masya Allah sudah 10 hari di masjid. Ternyata enggak. Ada lagi yang bertanya? Langsung. Pertanyaan yang bermanfaat. Yang bisa dijawab. Ustadz, dari sekian banyak kesombongan apa yang bisa membawa orang ke neraka jahanam? Semua kesombongan itu perkara yang dibenci dan sebabnya banyak. Sombong dengan ilmu, sombong dengan baju, sombong dengan jabatan, sombong dengan pangkat. Oleh karena kita dapati orang yang pangkatnya tinggi-tinggi sombong dia. Misalnya jenderal bintang 3, maka dia angkuh. Padahal meskipun sudah purnawirawan, sudah jenderal ompong, masih aja sombong. Kadang orang seperti itu. Kenapa? Sudah terbiasa dia seperti itu. Ya, saya punya terkadang dia tidak ingin sombong tapi kondisi membuat dia sombong. Saya punya teman di Madinah, ya. Syekh Yusuf Asiri, dia adalah kepala Masjid Nabawi. Dia kepala polisi semua di Masjid Nabawi. Di kantor dia ada TV untuk mengawasi seluruh polisi-polisi yang ada di Masjid Nabawi. Dia cerita sama saya, kata dia, Firanda, saya mau berhenti kerja, mengundurkan diri. Kenapa? Kau tidak tahu bahaya ini, baju ini bahaya, kata dia. Bahaya. Kata dia, terkadang saya pulang dari kantor, tidak sempat ganti baju, mau beli sesuatu di Bakola, di kios. Masih pakai baju saya, bintangnya 2 atau 3, kemudian di sini banyak penghargaan macam-macam, enggak tahu apa sini, kemudian sini macam-macam. Begitu saya beli makanan, katanya enggak usah bayar. Orang bilang enggak usah bayar. Begitu dia datang semua minggir, suruh dia masuk di luar. Gimana? Tapi begitu orang kan hormat sama dia. Gimana bintangnya 2, bintangnya 3, banyak penghargaan. Maka orang semua minggir dengan otomatis dia pun masuk di luar. Padahal dia tidak mau digitukan. Tapi ini perlakuan masyarakat seperti itu terhadap dia. Dan itu bisa mengantarkan dia sombong, Tapi dia bilang, waktu saya pulang, saya sudah ganti baju, pakai baju biasa, terus saya beli tamis, beli roti, saya ngantri sama orang miskin itu beli tamis. Orang tidak ada yang hargai dia. Ya, tamis itu roti Afghanistan yang besar begini. Ya. Kalau antum ke Mekah dan Madinah, lihat ada roti besarnya begini.
Dan itu dimasaknya di dalam tandur, jadi dibakar ya, dibakar. Ini dia bilang kalau saya beli tamis kadang saya harus ngantri tatkala pakaian saya tidak saya pakai. Oleh karena saya katakan bahwasanya pangkat dan jabatan sangat bisa membuat orang itu sombong dan banyak sebabnya, dan sombong mengantarkan kepada neraka jahanam. Ingat tadi kata Allah Subhanahu wa taala hadis qudsi, "Wa man naza'ani wahidan minhuma qadzaftuhu finnar." Barang siapa yang mengusikku dalam kesombongan, aku akan lemparkan dalam neraka jahanam. Maka kita hati-hati dari penyakit yang terkadang kelihatannya sepele dan namun tempatnya di hati, berbahaya. Berpakaian bagus supaya tidak diremehkan orang, apakah termasuk riya? Enggak, insyaallah. Tidak. Jadi pakai pakaian yang bagus, pakaian yang wajar ya, supaya orang tidak rendahkan, supaya orang tidak suudzon kepada dia. Maka ini insyaallah bukan merupakan kesombongan. Pakaian bagus boleh, tadi saya katakan. Tidak semuanya yang indah itu, tidak semuanya mahal mengantarkan kepada kesombongan. Terutama kalau mahal-mahal tersebut diperlukan. Ya. Terutama kalau mahal-mahal tersebut, ada orang pingin HP-nya mahal, kenapa? Ada program yang dia sukai. Ada orang ingin laptop yang mahal, kenapa? Karena ada kecanggihan yang dia perlukan. Ya, maka tidak jadi masalah. Ada mobil yang mewah, mahal, namun dia merasa nyaman di mobil tersebut. Apalagi niatnya untuk memuliakan tamu, biar naik di mobil saya, biar nyaman. Ya boleh-boleh saja, tapi jangan sombong, itu saja. Jangan sombong. Silakan. Yang saya tanyakan ini ada dua. Yang pertama adalah bagaimana kalau melihat dari yang saya pernyataan tadi, sehingga kita kan introspeksi diri, ternyata masih banyak kesombongan telah kita lakukan sebelumnya. Nah ini bagaimana kita mengikis atau dosa kesombong kita itu terampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu, Ustaz. Yang kedua, tak kala kita berkomunikasi sama orang, kita melihat ada terkesan orang tuh menyampaikan suatu kesombongan. Kadang ada juga dalam kita kan menyampaikan itu mencoba mengingatkan, ada rasa nggak enak gitu, Ustaz. Nah, bagaimana trik-trik atau cara kita menyampaikan atau mengingatkan nasihatnya itu mendakwahinya bahwa yang lakukan itu ada suatu kesombongan dan itu harus segera dia istighfarkan gitu. Ya, sekian, terima kasih. Yang pertama, kalau kita sudah tahu kita ternyata sombong selama ini, maka kita istighfar, bertobat kepada Allah dan berharap agar Allah menghilangkan kesombongan dari hati kita. Terkadang kesombongan itu masuk dengan tidak kita sadari. Kita istighfar, insya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dosa sebesar apapun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, kalau kita ingin nasihati orang, ya nasihati, ya. Ya nasihati, tidak usah apalagi teman kita, ya. Tidak usah kita pekewuh dalam bernahi mungkar. Yang jadi masalah kita sering malu-malu untuk bernahi mungkar. Tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut. Saya bilang, "Akhi, mohon maaf ini ya, kayaknya kamu ngomongnya kayaknya kamu hebat banget." Ngalah-ngalahin itu, ngalahin itu. Artinya, ya gimana caranya lah antum lebih paham. Tapi kalau kita bisa nasihati, nasihat itu bermanfaat ya. Nasihat bermanfaat. Jangan-jangan dari satu nasihat tersebut dia sudah tidak sombong lagi. Sampaikan saja, ya. Kalau tidak mampu, takut sama dia, tulis surat kaleng. Iya, taruh di rumahnya. Tidak apa-apa, ini bermanfaat. Ini antum jangan tidak bermanfaat. Sampaikan, tulis dengan baik, masukkan di bawah pintu dia. Buat saudaraku yang tercinta, dari saudaramu yang mencintaimu. Sudah. Mudah-mudahan dia baca, kemudian dia sadar. Kalau antum tidak mampu untuk menyampaikan secara langsung. Sudah. Demikian saja para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada kesempatan kali ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat-sifat sombong dan semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.